baru-baru ini melalui program sekolah penggerak ya, pemerintah itu bagaimana mewujudkan Merdeka Belajar. Jadi salah satunya adalah dengan penguatan di semacam penguatan pembelajaran ya, dengan diterbitkannya SK Kabalitbang tentang capaian pembelajaran untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk juga SDLB, SMP apa, SMPLB, SMALB pada program sekolah penggerak. Jadi bagaimana pembelajaran itu disesuaikan, benar-benar disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anak. Dan memang kalau boleh saya kembali menjelaskan memang bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi yang berketuhanan, menghargai perbedaan, bernalar kritis, mandiri, dan saya rasa itu konsep-konsep yang prinsip-prinsip ya, maksudnya prinsip-prinsip yang seharusnya bisa dan memang bisa diterapkan di peserta didik penyandang disabilitas. Tentu disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing mereka, seperti itu ya. Ini teknis saja sebenarnya. Bagaimana ini ada 2 layer ya, di layer atas. Layer atas ini di konteks capaian pembelajaran, di mana pemerintah semacam menyiapkan prinsip-prinsip capaian pembelajarannya gitu ya, melalui regulasinya. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam merencanakan teknis pembelajarannya, itu semua sudah diserahkan ke sekolah gitu. Jadi bagaimana sekolah merancang pembelajaran yang dapat disesuaikan, dan itu diberikan kewenangan kepada guru gitu. Kewenangan untuk bagaimana meng-create pembelajaran yang memang benar-benar disesuaikan dengan kondisi anak. Dan inilah yang dikatakan dengan prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Saya sedikit menyinggung di kurikulum pendidikan khusus ya. Memang ini kurikulum yang sebelumnya, yang tahun 2017. Kalau kurikulum yang tadi, yang di atas ini dengan pembelajaran paradigma baru, ini yang paling baru nih, tahun 2021, yang diterapkan sementara ini di sekolah-sekolah penggerak ya, sekolah-sekolah penggerak. Nah, di kurikulum 2013 sebenarnya di kurikulum 2013 pendidikan khusus, kalau memang dan saya rasa mungkin ini akan terus berlanjut ya, konsep ini ya, ini akan terus berlanjut bahwa muatannya itu dititik beratkan kepada penguatan program keterampilan. Nah, ini memang dikhususkan di SLB ya, kurikulum pendidikan khusus, walaupun kita tidak menutup kemungkinan jika seandainya memang ada anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin melanjutkan ke bidang akademisnya, melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, dan itu tidak sedikit gitu, dan itu ada juga, banyak juga yang melanjutkan pendidikan akademisnya sampai ke perguruan tinggi. Tapi memang kalau yang di kurikulum pendidikan khusus yang di SLB itu memang ada porsi keterampilan yang diprioritaskan, dan itu kalau boleh kita gambarkan ya dari mungkin ada di sini. Kalau kita gambarkan itu makin tinggi jenjangnya, porsi keterampilan atau vokasionalnya itu makin besar gitu, makin besar. Dan ini harapannya memang suatu saat mereka memiliki keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kebutuhannya, yang bisa dimanfaatkan ketika mereka nanti terjun ke masyarakat, seperti itu. Seperti itu. Nah, ada hal menarik sebenarnya tadi juga menjawab pertanyaan bagaimana yang seharusnya untuk penguatan SDM. Ya, jadi memang pertama tadi kita sudah membangun jejaring ya, termasuk dalam program penguatan pendidikan vokasi ini gitu. Bagaimana kita membangun jejaring, memperkuat jejaring antara SLB dengan dunia usaha dan dunia industri itu. Nah, kalau dari pemerintah apa sih yang dilakukan gitu? Apa sih yang menjadi PR gitu ya? Pertama memang tadi masalah penguatan akses pendidikan ya, peningkatan akses pendidikan. Bagaimana mendekatkan anak-anak berkebutuhan khusus itu ke dalam persekolahan, baik di sekolah inklusif maupun di sekolah-sekolah luar biasa. Sekali lagi memang sekolah inklusif perlu ya melakukan metamorfosis diri gitu ya. Jadi memang sekolah inklusif itu kan adalah sekolah reguler yang pada awalnya memang create mungkin untuk menangani anak-anak pada umumnya gitu ya. Tapi begitu ada anak berkebutuhan khusus, dan sekarang sudah dilindungi oleh undang-undang juga, dilindungi oleh PP juga gitu. Memang harus dilakukan transformasi, bagaimana kita melakukan penyesuaian kurikulumnya, bagaimana kita melakukan penyesuaian sarana prasarananya gitu, bagaimana tenaga pendidiknya juga harus mungkin diberikan pemahaman tentang pendidikan khusus. Karena kalau sekolah inklusif itu tidak bertransformasi gitu ya, saya rasa nanti akan terjadi seperti nonton victim gitu. Mungkin anak-anak itu merasa tidak mendapatkan apa yang diharapkan di sekolah inklusif itu gitu ya. Nah, jadi memang
penguatan pendidikan inklusif ini dari seluruh aspek, baik kurikulumnya, sarana prasarananya, tenaga pendidiknya, atau manajemen dan tata kelolanya, semua memang harus disesuaikan ya dalam rangka untuk pemenuhan hak dan pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas yang akan bersekolah di sekolah inklusif. Nah, yang di SLB tadi, yang terkait dengan pendidikan khusus tadi, dan mungkin juga nanti bisa kita gunakan untuk di sekolah-sekolah inklusif yang ada di sekolah menengah kejuruan ya, yaitu saat ini kita itu di SLB sedang mencoba membuat yang disebut dengan LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi P1. Tujuannya apa sih Lembaga Sertifikasi P1 di SLB itu adalah bagaimana SLB itu nanti bisa mengeluarkan sertifikat untuk peserta didik terutama di bidang-bidang keterampilan ini gitu. Nah, dalam proses ini kita berkolaborasi dengan beberapa pihak ya. Yang pertama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, yang kedua dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena itu nanti sangat erat kaitannya dengan sertifikasi ya bagi siswa. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri gitu. Bagaimana kita mewujudkan suatu rencana pendidikan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jangan sampai ketika mereka lulus, mereka mempelajari suatu kompetensi keterampilan, tapi ketika masuk ke masyarakat, kompetensi itu sebenarnya tidak dibutuhkan gitu. Jadi bagaimana membangun link and match ya antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri itu sudah dibangun sedini mungkin seperti itu. Nah, kalau kita melihat di kurikulum, kita itu ada sekitar 20 bidang keterampilan yang menjadi fokus di kurikulum 13 ini, walaupun tidak menutup kemungkinan ada keterampilan-keterampilan lain yang di luar dari ini yang memang dikembangkan di sekolah. Tapi sementara ini ada 20 yang sedang kita dorong untuk dapat menjadi semacam yang tadi saya katakan ya, lembaga sertifikasi profesi di SLB gitu ya. Nah, ini masih menjadi PR, masih menjadi proses karena saat ini dalam proses kita sudah dalam proses sampai ke skema sertifikasi ya. Kalau kita melihat tahapannya itu ada istilahnya standar kompetensi kerja khusus atau SK3PD seperti yang di sini, SK3PD. Kalau di sekolah reguler atau di SMK itu, kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ya, SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu ya. Tapi dalam beberapa hasil review memang untuk anak disabilitas dengan kondisi-kondisi tertentu mereka tidak bisa mencapai kompetensi yang dituangkan dalam SKKNI, sehingga berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenaker, dengan BNSP, dan juga dengan dunia kerja dan dunia industri, akhirnya dirancanglah yang disebut dengan standar kompetensi kerja khusus bagi penyandang disabilitas atau kita mengenalnya dengan SK3PD. Nah, inilah yang bagaimana kita menyesuaikan tapi tidak dalam konteks mengurangi mutu gitu ya. Tidak dalam konteks mengurangi mutu. Harapannya apa? Harapannya ketika nanti anak-anak ini menguasai suatu kompetensi tertentu, mutu yang dihasilkan itu bisa bersaing gitu di masyarakat gitu. Nah, penyesuaiannya di mana sih sebenarnya gitu? Penyesuaiannya itu lebih kepada biasanya terhadap jumlahnya ya. Misalnya kalau ambil kasarnya nih, kalau siswa reguler misalnya bisa membuat sepeda mulai dari awal sampai jadi gitu ya. Mungkin anak-anak berkebutuhan khusus dengan kondisi-kondisi tertentu mungkin tidak bisa menyelesaikan satu utuh sepeda gitu. Tapi bagaimana dia bisa mengecat sepeda itu sebaik bagaimana siswa reguler itu mengecat sepeda gitu. Atau mungkin dia bagian dari bagaimana melas sepeda gitu. Misalnya ada di perbengkelan las gitu, bagaimana membuat las yang halus seperti itu. Jadi secara mutu itu tetap dijaga gitu, karena memang mereka akan disiapkan untuk terjun ke masyarakat, terjun ke dunia usaha dan dunia industri gitu. Jadi memang persiapan mereka di pendidikan itu sangat kita perhatikan terhadap kebutuhan nanti di dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini adalah satu pesan yang disampaikan oleh teman-teman di Bapak Ibu di BNSP dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam merancang pendidikan itu sedini mungkin sudah mengkomunikasikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Jangan apa yang kita siapkan ketika mereka lulus tidak ada lapangan pekerjaannya gitu. Jadi memang koordinasi dengan dunia usaha dan dunia industri dan masyarakat tentunya ini juga menjadi hal yang sangat penting ya dalam bagaimana kita mewujudkan SDM yang siap terjun nanti di masyarakat, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini juga ada sedikit tentang praktek kerja lapangan ya. Ini juga regulasi yang baru yang tahun 2020, dan ini di dalamnya juga ada sekolah luar biasa gitu ya. Praktek kerja lapangan ini juga harapannya bagaimana peserta didik yang ada di sekolah luar biasa dan juga mungkin di sekolah inklusif ya, pada akhirnya itu memang sebelum dia lulus dia bisa melakukan praktek kerja lapangan di dunia usaha dan dunia industri. Dan ini juga menjadi regulasi yang menurut saya juga sangat inklusif, karena disinilah SLB juga menjadi bagian dari peraturan pendidikan ini. Jadi saya rasa sekarang trennya itu sudah mulai sangat baik ya, sangat progresif ya tentang inklusivitas itu. Regulasi-regulasi itu juga sudah banyak yang sangat memperhatikan gitu ya, memberikan kesempatan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Tadi mungkin di atas kita menyebutkan dengan PP nomor 13 ya, kalau itu memang sangat detail tentang akomodasi yang layak gitu ya, bahwa memang satuan pendidikan dan juga mungkin akomodasi yang layak itu tidak hanya di pendidikan ya, di seluruh sektor saya rasa juga memang harus memperhatikan itu. Apalagi kalau di Undang-Undang nomor 8 itu kan ada diamanahkan unit layanan disabilitas ya. Kalau kami di pendidikan tentu unit layanan disabilitas di pendidikan. Kalau di Kementerian Ketenagakerjaan mungkin ada sendiri, nanti juga mungkin di Kementerian Kesehatan juga mungkin nanti ada sendiri. Intinya bagaimana kita memberikan layanan yang baik bagi peserta didik disabilitas atau warga negara disabilitas, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa link, nanti bisa dicoba ya kalau ingin, mungkin saya tidak perlu idikan, tapi nanti ada beberapa materi-materi buku-buku yang kita coba upload ke dalam website kita. Maksudnya ini agar mudah diakses ya, apalagi kemarin kita habis baru saja melalui masa pandemi yang cukup kalau dikatakan mengganggu ya, mungkin bukan maksudnya mengganggu gitu ya, cukup mengintervensi ya proses belajar mengajar yang kita lakukan, sehingga kita harus belajar dari rumah, sehingga penguatan fasilitas internet, IT itu menjadi yang tadinya mungkin hanya sebagai pendukung, itu saat beberapa waktu lalu itu menjadi sesuatu yang utama. Walaupun memang masalah pembelajaran tatap muka itu sebenarnya tidak bisa tergantikan ya, tetap ada hal-hal lain yang memang memberikan efek psikologis yang lebih positif ketika pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka. Walaupun memang keputusan pembelajaran dari rumah itu diambil karena memang kita mengutamakan keselamatan baik siswa maupun peserta didik. Nah, inilah kemarin beberapa langkah yang dicoba dijembatani oleh pemerintah gitu ya, melalui bagaimana membuat video-video pembelajaran. Kalau kita melihat sumber daya yang ada di SLW, sebenarnya mereka punya sudah cukup baik ya, mungkin sangat luar biasa baik lah saya. Jadi bagaimana video-video pembelajaran ini sebenarnya idenya justru muncul dari sekolah-sekolah luar biasa yang pada waktu itu secara mandiri kan mengupload video-video pembelajaran. Nah, ini kemarin dari pemerintah kita mencoba memfasilitasi, kita memberikan fasilitas kepada pemerintah untuk menyiapkan video-video pembelajaran yang lebih tertata dari sisi kurikulumnya gitu ya. Mudah-mudahan sekolah yang ada membuat video pembelajaran di Aceh dapat nanti dipelajari juga oleh sekolah-sekolah yang ada di Papua misalnya. Jadi dengan mengupload ini artinya materi yang disiapkan oleh satu sekolah dapat disebarkan sebagai praktek baik di sekolah-sekolah lain. Nah, ini bagian dari penguatan SDM yang kita lakukan, pada akhirnya bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten ketika mereka harus masuk ke dalam masyarakat ya, artinya ke dalam dunia kerja dan dunia industri misalnya, atau lanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Saya rasa ini semua adalah upaya yang kita lakukan. Nah, ada satu hal penting yang perlu juga saya tekankan, bahwa inklusivitas itu walaupun kami di pendidikan ya, sebagai trigger mungkin kami menggaungkan pendidikan inklusivitas dari pendidikan melalui sekolah inklusif. Tadi juga sudah disebutkan ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat antara yang disabilitas dengan non disabilitas. Itu sangat setuju bahwa inklusivitas itu tidak terbatas di pendidikan, di masyarakat pun juga memang inklusivitas itu harus terus dibangun. Mungkin kami di dunia pendidikan, mungkin juga nanti ada NGO yang mendorong inklusivitas di masyarakat, mungkin juga nanti dari kementerian lembaga terkait mendorong inklusivitas yang
dalam konteks yang berbeda, mungkin di kesehatan, mungkin di bidang ketenaga kerjaan, karena memang saya tidak mengatakan menghasihani ya kalau dalam konteks ini, bahwa afirmasi kepada mereka itu juga tetap perlu ada gitu ya, walaupun ini dalam konteks bukan, sekali lagi bukan untuk menghasihani, tapi untuk memberikan kesempatan. Ketika mereka lulus, bagaimana nanti di dunia kerja, bagaimana nanti ketika mereka membayar masyarakat. Jadi artinya inklusivitas itu harus dibangun tidak hanya di pendidikan, tapi juga di masyarakat.